Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil 'alamin وعلى آله وأصحابه الذين طابت نفوسهم وصافت قلوبهم فكانوا هم السادة المنصورين بعد. Yang kami hormati segenap pengurus pengurus IKABA Kabupaten Bekasi dan seluruh simpatisan, para asatidz dan seluruh anggota IKABA, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpah rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita pada kesempatan malam hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama dalam majelis yang insyaallah Allah berkahi ini. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah-langkah kaki kita, setiap putaran roda kendaraan kita menuju ke tempat ini semuanya akan menjadi penggugur dari dosa-dosa kita, akan mempermudah langkah-langkah kita menuju ke dalam surganya. Amin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, kedua kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Ada 3 hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala diistimewakan untuk kita umat Muhammad ini, yang dahulu itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap para nabi-nabi yang diutus. Yang pertama, setiap seorang nabi diutus, maka nabi itu pasti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau akan menjadi saksi bagi kaummu. Dan kepada umat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini, umat Muhammad ini sebagai saksi kepada seluruh manusia. Yang kedua, setiap nabi yang diutus itu oleh Allah Subhanahu wa taala selalu difirmankan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi tidak ada bagi kalian dalam agama ini satu kesempitan. Dan itu pun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad ini. Sehingga kita tahu di dalam syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali keringanan-keringanan dan rukhsahnya. Dan yang terakhir, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga difirmankan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan ijabah doa-doa kalian. Jadi 3 hal itu kalau dulu itu hanya diberikan oleh Allah kepada setiap nabi yang diutus, tidak diberikan kepada umatnya. Tapi kepada kita umat Muhammad oleh Allah diberi 3-tiganya ini, ya. Ud'uni astajib lakum, terutama yang ketiga ini. Jadi berdoalah kalian, maka aku akan perkenankan doa-doa kalian. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya masalah diterima dan tidaknya doa-doa kita itu sebenarnya nggak begitu penting gitu. Sampai-sampai sekelas Sayyidina Umar itu mengatakan, ketika aku berdoa kepada Allah itu aku tidak peduli apakah doa-doa aku itu diterima atau tidak. Ya, kalau doa aku diterima, aku bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepadaku sesuai dengan apa yang aku inginkan, kata beliau. Tapi kalau doa-doa aku tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah, aku juga lebih bersyukur lagi. Kenapa? Kata beliau, karena apa yang ingin Allah inginkan terhadap diriku itu tidak sesuai dengan keinginanku, tapi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap diriku itu pasti jauh lebih baik dari sekedar keinginanku. Jadi sesederhana itu para sahabat itu memahami berdoa itu. Jadi inti dari doa itu yang paling inti sebenarnya, bagaimana kemudian doa itu memberikan satu kesadaran kepada kita bahwa kita ini adalah seorang hamba, ya.
untuk menampakkan kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu berdoa. Yang kedua, kita penting sekali juga untuk menampakkan kebutuhan kita, ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berdoa itu ya insya Allah akan menjadi satu sarana untuk membangun hubungan kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah diterima dan tidaknya itu sebenarnya ya tadi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Ya, kalau tidak diberikan di dunia, insya Allah akan diberikan di akhirat. Kalau tidak diberikan, biasanya terkadang Allah memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberikan apa yang kita minta itu. Terkadang karena Allah mengetahui apa yang kita minta itu tidak baik untuk kita, ya. Karena terkadang itu memang asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi terkadang apa yang kita inginkan itu ternyata buruk untuk kita, ya. Begitu juga terkadang apa yang kita benci tapi justru itu yang terbaik untuk kita. Makanya kita dalam konteks ini ya harus selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah dalam diri kita itu ada satu ruang yang kemudian ada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang oleh Allah berikan kepada kita, walaupun bentuknya mungkin sesuatu yang kita tidak senangi, mungkin sesuatu yang kita tidak harapkan. Karena gini konsepnya itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian kepada hambanya, Allah itu hanya menginginkan dua hal. Boleh jadi karena Allah ingin mengangkat derajat kita pada tempat dan kedudukan yang tinggi di sisinya, atau kalau tidak begitu biasanya Allah itu ingin mengampuni dosa-dosa kita, dan dua-duanya itu adalah kebaikan kepada kita. Maka ujian seperti apapun sebenarnya adalah kebaikan untuk kita. Ya, jadi begitu kita orang mukmin itu menyikapi setiap ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita menjalani hidup itu selalu santai, ya. Kalau kita diberi nikmat ya kita bersyukur, diberi musibah kita bersabar, dan dua-duanya adalah kebaikan. Baik, ini mungkin kalimat singkat, ya, karena juga bunyi-bunyi kendaraan kayak kurang kondusif, ya. Sehingga walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat, ya. Yang penting kita saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu yang paling inti walaupun sedikit. Hadanallahu wa iyyakum bima fi min salihil islami wal muslimin wa akhiran minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.